Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna likulli muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Jumat pertama di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Maka mari kita hendaknya memperbanyak, meningkatkan keimanan ketakwaan kita dengan cara senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangan dari Allah dan Rasul-Nya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah, semua amalan-amalan yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, itu semua mengarahkan kepada satu tujuan, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berinfak, bersedekah, maka tujuannya adalah menjadikan diri kita pribadi yang bertakwa kepada Allah. Ketika kita menuntut ilmu, maka hakikatnya itu tujuannya menjadikan diri kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, maka sholat tujuannya adalah menjadikan diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah puasa Ramadan. Secara jelas Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kita pun diwajibkan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang Allah inginkan bukan hanya sekedar takwa. Namun yang Allah inginkan bukan hanya takwa ala kadarnya. Namun yang Allah inginkan bukan hanya takwa yang setengah-setengah. Tapi yang Allah inginkan adalah ketakwaan
yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berpesan dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan takwa yang sungguh-sungguh, dengan takwa yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar takwa, bukan hanya setengah takwa, namun Allah menginginkan ketakwaan daripada diri kita masing-masing, ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali di atas Islam, kecuali berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak manusia ketika dalam urusan dunia mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka berusaha menjadi yang terbaik dalam urusan dunia. Karirnya ingin yang terbaik. Gajinya ingin gaji yang besar, yang terbaik. Pekerjaannya yang terbaik. Semua dalam urusan dunia, mereka menginginkan hal yang terbaik. Tapi ketika dalam urusan ketakwaan, dalam urusan keimanan, dalam urusan Islam, dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rata-rata hanya sekenanya, hanya ala kadarnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dari diri kita masing-masing, wahai para hamba Allah, ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah mereka orang kaya, bukanlah mereka para pejabat, bukanlah mereka para tokoh-tokoh yang dimuliakan manusia, tapi mereka orang yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa artinya sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil war ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Takwa menurut yang dijelaskan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan takwa yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang bertakwa. Orang yang sebenar-benarnya takwa berarti adalah orang yang senantiasa sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rasa takutnya ini mewujudkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak berani mendekati batasan-batasan Allah, larangan-larangan Allah, apalagi berbuat maksiat. Maka dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wujud rasa takut adalah dia senantiasa istiqomah mentaati Allah dan Rasulnya. Dia senantiasa menjauhi segala apa yang Allah dan Rasulnya larang. Maka dia istiqomah beribadah kepada Allah. Maka aneh jika ada orang yang mengatakan, saya takut kepada Allah, namun dia tidak sholat. Saya takut kepada Allah, namun dia tidak mau berpuasa. Saya takut kepada Allah, namun dia tidak menutup auratnya. Saya takut kepada Allah, namun dia bermaksiat. Maka ini adalah sebuah kedustaan. Maka ketika dia bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, maka yang pertama adalah senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
yaitu dengan mewujudkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya adalah wal amalu bitanzil. Orang yang bertakwa dengan takwa yang sebenarnya adalah orang yang senantiasa beramal sholih sesuai dengan panduan. Beramal sholih sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Maka hakikatnya orang yang bertakwa kepada Allah ketika dia beramal, maka dia harus mendasari, menjadikan ilmu petunjuk Al-Quran dan Sunnah sebagai pondasi dari amal-amal solihnya. Maka inilah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa bertanya, apakah amalan ini ada dalilnya atau tidak? Apakah amalan ini ada petunjuknya dari ayat ataupun hadis? Maka orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, dia sangat berhati-hati memperhatikan amalnya, apakah amalnya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya atau tidak. Kemudian orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa yang ketiga adalah waridho bil qalil. Orang yang senantiasa ridho dengan pemberian dari Allah meskipun itu sedikit. Orang yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya kepada Allah yang ketiga adalah orang yang senantiasa ridho, ikhlas menerima segala pemberian Allah meskipun itu sedikit. Ketika Allah memberikan nikmat yang banyak, jangan ditanya para hamba Allah. Siapa yang tidak senang, yang tidak ingin diberikan nikmat yang banyak? Maka semua manusia ketika mendapatkan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, pasti mereka akan senang bahagia. Pasti. Tapi ketika diberikan nikmat yang sedikit, diberikan rezeki yang sedikit, maka orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dia tetap akan mengucapkan alhamdulillah. Akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah orang yang bertakwa yang ketiga, senantiasa ridho, ikhlas terhadap pemberian Allah meskipun itu sedikit. Kemudian yang keempat para hamba Allah, orang yang bertakwa yang keempat, ciri-cirinya adalah yang senantiasa bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, al-istidad liyaumir rahim. Yaitu senantiasa mempersiapkan bekal, mempersiapkan amal-amal solih yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa para hamba Allah? Liyaumir rahil. Karena kehidupan akhirat, kehidupan yang sangat panjang, kehidupan yang sangat mengerikan, kehidupan yang penuh dengan rintangan cobaan, yang cobaannya bahkan lebih berat daripada cobaan-cobaan di dunia. Maka orang yang bertakwa yang sesungguhnya dengan takwa yang sebenar-benarnya, sewaktu di dunia dia tidak lalai, dia tidak lengah, dia tidak hanya sekedar foya-foya, dia tidak bersenang-senang, bergembira, tapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sewaktu di dunia betul-betul memperhatikan urusan akhirat. Dia betul-betul mempersiapkan bekal yang terbaik untuk dijadikan bekal perjalanan kehidupan akhirat yang sangat panjang. Karena hakikatnya para hamba Allah, umur kita di akhirat jauh lebih lama daripada umur kita di dunia. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup 63 tahun di dunia. 63 tahun beliau hidup di dunia. Namun sekarang kita hitung, beliau Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di alam barzah sudah sekian ribu tahun, 1400 tahun sekian. Abu Bakar, Umar, Utsman, belum nabi-nabi yang sebelumnya. Maka umur akhirat jauh lebih banyak daripada umur dunia. Umur dunia yang sedikit ini 70 tahun, sangat sedikit para hamba. 80 tahun sangat sedikit. Maka ketika Allah berikan umur yang sedikit ini para hamba Allah, maka mari kita manfaatkan, mari kita gunakan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya
untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang pertama senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua senantiasa beramal dengan panduan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga senantiasa ridho ikhlas menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun itu sedikit. Dan yang keempat adalah senantiasa mempersiapkan bekal yang terbaik sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk dijadikan bekal perjalanan kehidupan yang akhirat sangat panjang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, pertolongan dan hidayah taufiknya untuk kita bisa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jannibna munqaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Allahumma inna nas'alukal jannah min ghairi hisab wala sabiqil adab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma dhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al madlumin al mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al madlumina fi kulli makan. Allahumma thabbit imanahum wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum 'alal haqq wa alif baina qulubihim. Allahumma ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wa ghairihim alladhina yuharibuna al-islam wal muslimin. Allahumma badil syamlahum wa farik jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba ahlina wa riqaba abaina wa ummahatina. Allahumma a'tik riqaba jami'al muslimina minan nar. Allahumma ballighna lailatal qadr. Allahumma ballighna lailatal qadr. Allahumma ballighna lailatal qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.